Hai teman-teman, gua Iqbal Fauzi dan gua adalah seorang Android developer. Di video kali ini gua akan share ke kalian karena ada request juga dari teman-teman yang sebelumnya minta dibuatin roadmap untuk menjadi Android developer gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mending gua langsung share aja kali ya. Oke. Jadi sebelumnya gue udah sempet buatin slide untuk membantu gue sendiri dan buat teman-teman di sini supaya lebih mudah nanti memahami step by step roadmapnya itu sendiri gitu. Langsung aja gue start slideshow-nya. Ya, sesuai dengan yang gue sampaikan di sini judulnya Android Development Roadmap untuk tahun 2023 gitu. Lalu apa sih Android Development? Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan Android Development itu sendiri, kita sekarang pasti udah mengenal, banyak yang sudah mengenal, terutama untuk anak-anak informatika, ilmu komputer atau yang berhubungan dengan pemrograman, pasti lagi hype-hypenya yang namanya Flutter. Selain itu ada juga yang baru namanya KMM, Kotlin Multi-Platform kalau nggak salah, dan ada juga React Native. Tapi untuk saat ini yang bakal gue bahas adalah lebih ke Android native-nya. Bedanya apa sih native, Flutter, KMM, React Native? Itu beda. Native tuh ya real benar-benar untuk Android. Sedangkan Flutter, KMM, React Native dan yang lainnya itu hybrid gitu. Jadi misal si Flutter ini bisa bikin satu code base, ini bisa diinstal di Android maupun di iOS. Nah, bedanya apa sama native? Native ya udah Android aja. Lah kalau gitu bagusan Flutter dong? Enggak juga gitu. Nanti untuk ini bahasanya bakal panjang lagi, jadi mari kita fokus dulu aja ke bagian natifnya. Oke, kalau kita baca, bisa kita googling gitu. Dari ini gue dapat juga dari Wikipedia, Android Software Development is the process which application are created for devices running the Android operating system. Nah, keywordnya gampang. Ini dibuat untuk sistem operasi Android. Sesimpel itu gitu. Jadi Android Software Development itu kita buat aplikasi untuk OS Android, bukan iOS ya teman-teman. Jadi Android dulu aja. Nah, terus kebutuhan untuk Android developer sendiri di Indonesia itu seperti apa sih? Gue sempat kemarin cari-cari di glints.com untuk lowongan kerja tentang Android ini. Ini bukan spesifik langsung ke Android developer ya, tapi gue coba keywordnya tuh Android. Dan itu ternyata ada 606 lowongan kerja Android di Indonesia. Jadi teman-teman gak usah khawatir kalau memang misalkan mau terjun ke dunia Android development ini, ya lowongan kerjanya bisa dikatakan cukup sangat terbuka, bukan cukup lagi, cukup sangat terbuka gitu. Lalu untuk gaji Android developer di Indonesia, ya gue dapat data ini dari indeed.com kalau nggak salah. Rata-rata gaji pokoknya itu 8 jutaan. Nah, tapi itu beda-beda juga ya, tergantung kota sama company-nya juga. Semisal ada company di satu kota, ada company A dan company B, mereka berdua tuh sama-sama hire Android developer junior, yang levelnya masih junior. Bisa jadi di company A dia hiring junior bisa dengan gaji 8 juta let's say, tapi si company B hiring junior level tapi dengan gaji 5 jutaan. Itu bisa aja terjadi ya teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan dan ini nggak pasti gitu. Nggak pasti, tapi ya yang bisa dipastikan datanya ini gitu. Oke, lanjut. Nah, untuk kemampuan atau skill yang harus dimiliki untuk menjadi Android developer tuh apa aja sih? Tuh, nah kalau kita mengacu ke web yang namanya roadmap.sh/android atau kalau kalian pengen cari roadmap yang lain, baik itu front end, back end atau yang lainnya, itu kita bisa cek aja di roadmap.sh ini. Tapi coba kita balik lagi ke bagian Android. Ah, panjang ya. Oke, keburu muntah nih kalau misalkan langsung dikasih sebanyak ini. Tapi tenang aja, kita bakal fokus ke part per partnya, di bagian per bagian, supaya kalian nanti belajarnya juga bisa lebih fokus. Dan nanti tentunya gue juga bakal share lanjutan dari video roadmap ini. Oke, ntar kok masih loading jaringannya ya. Oh, jaringannya ternyata.
Oke. Nah, hal pertama yang harus kalian lakukan adalah pilih bahasa pemrograman gitu. Di sini ada dua bahasa pemrograman yang digunakan untuk Android native, yaitu Kotlin sama Java. Nah, tapi untuk sekarang karena memang Google sendiri sudah menyarankan untuk menggunakan Kotlin, lalu library yang terbaru yang Google develop juga bahasa pemrogramannya menggunakan Kotlin. Jadi menurut gua adalah bijak dengan kalian langsung belajar ke Kotlin aja, nggak perlu ke Java gitu. Beda halnya pas zaman gua dulu tahun 2015-2016, karena mereka si Android ini masih pakai Java, otomatis belum ada Kotlin tuh. Ya udah, gua belajarnya Java dulu gitu. Oke, lalu fundamental atau apa ya, fundamental itu lebih ke dasar-dasar, basicnya lah gitu. Pertama, ya tentu kita harus pakai yang namanya Android Studio. Bisa sih kalian kalau mau pakai VS Code, tapi kalau pengen lebih mudah ya udah mendingan install Android Studio aja. Belajar juga dasar-dasar dari Kotlin, kayak variabelnya apa, bedanya sama Java apa. Intinya pelajarilah bahasa pemrogramannya gitu. Tapi ada satu konsep juga yang perlu kalian biasakan atau mungkin harus kuasai juga sih. Itu ada namanya OOP atau Object Oriented Programming, atau dalam bahasa Indonesianya pemrograman berorientasi objek. Maksudnya apa? Nanti dah kita jelasin lagi. Terus ada struktur data dan algoritma. Lalu ada juga yang kelima tuh apa sih Gradle gitu. Terus gimana sih cara pakainya? Nah, sederhananya Gradle tuh satu bisa dibilang library management juga. Terus config yang bakal di set di program Android itu sendiri. Semisal minimal versi berapa nih si aplikasi yang kita buat tuh bisa dijalankan di Android. Misalkan gua set versi Lollipop minimal yang bisa pakai, ya otomatis Android dengan versi di bawah Lollipop tuh nggak bisa pakai aplikasi kita. Oh, udah normal nih kayaknya ya. Nah, oke. Lalu ada juga yang namanya version control system. Nah, teman-teman yang udah terbiasa pakai Git, kayaknya mending skip aja. Karena ini ya pasti udah terbiasa gitu. Jadi Git itu simpelnya adalah buat repo bisa untuk hosting. Lalu kenapa sih kita harus pakai Git? Itu nanti bakal ada penjelasannya lagi. Intinya kalian bisa coba-coba baca tentang Git itu apa, terus repo itu apa. Simpelnya adalah si repo tuh kalian upload source code kalian ke salah satu repo hosting servicesnya kayak GitHub, GitLab, Bitbucket. Itu bebas lah kalian di mana. Tapi ini nanti kayaknya bakal panjang juga soalnya bahasannya. Nah, lalu ada juga building an application. Ini lebih ke layer-layer yang bakal kita gunakan, selalu kita gunakan pada pembuatan aplikasi Android itu sendiri. Itu ada yang namanya activity, terus ada lifecycle activity itu sendiri. Ada juga yang namanya fragment, ada juga proses debugging di Android Studio-nya. Selain itu ada security-nya, testingnya kayak gimana. Terus untuk handling, untuk buat config si app-nya gimana. Ada juga yang namanya intent, terus konteks itu apa, terus ada multi-threading. Itu bakal panjang banget. Tapi kita mention dulu aja karena satu section kayak gini tuh bisa panjang, bahasanya bisa jadi satu video tersendiri gitu. Ada juga yang namanya Dagger gitu, atau dependency managementnya. Ada juga content provider, sharing akses data. Semisal teman-teman save kontak di aplikasi kontak di Android, tapi ternyata bisa dibaca juga tuh di WhatsApp atau Telegram si kontaknya itu gitu. Nah, itu ada namanya sharing akses data. Lalu ada aplikasi atau library pihak ketiga. Contohnya ada Glide, Retrofit, Classlytic, Gson. Glide itu ya buat loading image yang misalkan kita punya satu URL image. Nah, kita load si image itu dengan menggunakan URL itu lewat library pihak ketiga namanya Glide. Selain Glide ada juga namanya Coin, ada juga Fresco, ada juga banyak lah, gua lupa. Nah, Retrofit tuh untuk connect ke API ya teman-teman. Nah, Classlytic buat ngebaca data crash kita itu di Firebase. Gson ini buat ngebaca file JSON itu, file yang format JSON. Misal kita load dari API dan itu bentuknya JSON dan itu diparsingnya menggunakan si Gson ini.
Lalu selain itu ada juga room, navigation, work manager, live data, data binding segala macam. Itu panjang, nanti kita jelasin di satu video terpisah. Ada juga composing asynchronous and event based program using RX Java atau RX Kotlin, tapi kayaknya untuk sekarang udah mulai banyak yang migrasi. Yang dulu pakai RX Java atau RX Kotlin, banyak juga yang sekarang udah migrasi ke Kotlin Flow, karena ya mirip-mirip. Bedanya Kotlin Flow lebih ringan dan itu based on Kotlin, buat sama Google itu sendiri. Ya ini lebih ringan, terus kepake. Nanti deh gue jelasin lebih banyak, lebih jelasnya, lebih detailnya. Kayak selain itu, yang terbaru nih teknologi yang gue juga excited banget untuk mempelajari si teknologi Jetpack Compose ini. Jadi sebelumnya si Android Studio tuh untuk membuat layout atau tampilan interface-nya itu menggunakan yang namanya XML. Nah sekarang udah ada UI kit baru si Google develop ini, namanya Jetpack Compose gitu. Dan nanti ini bakal gue pelajari juga dan kayaknya bakal gue bahas juga, khusus satu section atau bakal dengan beberapa video khusus untuk bahas Jetpack Compose gitu. Oke, dari gua itu aja. Semoga teman-teman nanti bisa segera belajar yang kemarin udah request untuk dibuatin video ini. Pun yang mau connect ke gue bisa connect ke Instagram, instagram.com @iqbalspace. IG juga sama. Ini ad-nya nggak ada ya, sorry. Ad-nya nggak ada. Ini juga sama. Nah, jadi kalian bisa connect ke YouTube, TikTok, ataupun IG. Terus ya karena ini video pertama banget, jadi gue minta saran dari teman-teman, masukan, kritik, atau apapun, supaya gue nanti video selanjutnya tuh bisa lebih baik lagi sih. Dan bisa kalian mudah pahami juga gitu. Oke, cukup sekian. Thank you.